Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rahmawati, Eskom MSI. Saya mengajar di kampus Institut Teknologi Sains Nadatul Ulama Jambi pada Prodi Sistem Informasi sejak tahun 2021 sebagai dosen tetap dengan nomor SK 001 garis miring escape garis miring DPH titik ITS strip NU titik JBI garis miring 6 garis miring 2021. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan kode STI 124 pada semester genap semester 2 mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi. Perkuliahan ini mencangkup aspek pengajaran secara online yang dilakukan dengan Google Meet ataupun Zoom Meeting. Yang kedua, dengan perkuliahan secara offline ataupun tatap muka yang dilakukan di kampus Institut Teknologi Sains Nadatul Ulama Jambi dan di Labor ITS NU Jambi. Kemudian, adapun mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode ceramah, praktik dalam pembuatan coding sederhana menggunakan program bahasa pemrograman Java, Turbo Pascal, atau Python. Juga pelaksanaan perkuliahan dengan memberikan diskusi, tanya jawab, tugas-tugas, dan studi kasus. Algoritma pemrograman sendiri adalah langkah-langkah ataupun urutan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari studi kasus yang akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan secara terstruktur atau terurut dari awal sampai akhir. CPMK yang didapat oleh mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi mata kuliah Algoritma Pemrograman ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan secara teoritis tentang apa itu penjelasan algoritma dan pemrograman. Kedua, mahasiswa mampu membuat diagram alur dengan tools seperti UML ataupun Draw.io dalam pelaksanaan praktik dalam membuat diagram alir melalui flowchart, UML maupun BPMN. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat coding sederhana yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal, Java, ataupun Python. Pengajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari diskusi, absensi 10%, UTS 30%, dan UAS 30%, serta tugas-tugas sebanyak 30%. Inovasi dalam penggambaran dalam pelaksanaan mata kuliah algoritma pemrograman ini saya lakukan secara flipped classroom, praktik coding sederhana, dan studi kasus. Inovasi ini memberikan dampak positif bagi mahasiswa-mahasiswi dalam mata kuliah algoritma pemrograman dengan adanya praktik kerja secara nyata dengan melakukan coding dan menjawab studi kasus sehingga dapat meningkatkan skill dan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan flowchart dan pembuatan coding sederhana. Adapun penjabaran ini
sudah saya cantumkan pada RPS yang sudah saya upload di Sister, yang mana merupakan penjelasan secara rinci yang akan saya jelaskan kepada mahasiswa di awal-awal pertemuan perkuliahan. Demikianlah penjabaran dari perkuliahan yang akan diberikan dan telah saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah algoritma pemrograman ini. Dan saya akhirin dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya tampilkan pengajaran yang saya lakukan melalui media Zoom ataupun Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Noni Rahmawati Eskom MSI. Di sini kita masuk pada mata kuliah pertemuan ke-14. Di sini kita akan membahas tentang array. Nah, sebelum kita masuk pada mata kuliah array ini, saya akan mengingatkan kembali kepada adik-adik tentang mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang looping. Nah, di sini kita akan flashback sedikit tentang looping. Looping adalah merupakan perulangan yang dilakukan sebuah algoritma pemrograman yang mana jika pemilihannya masih salah, dia akan melakukan perulangan sampai perulangan itu menjadi benar. Jika perulangannya sudah benar, maka dia tidak perlu melakukan looping atau pencarian. Pertemuan kali ini yaitu adalah tentang array dan dalam pemrograman. Sini. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau elemen yang jenisnya sama dalam satu variabel. Maksudnya di sini array adalah sebuah nilai ataupun kumpulan dari sebuah variabel dengan nama kelompok variabel yang sama walaupun dia jenisnya berbeda. Misalnya apa? Contohnya buah-buahan, nama variabelnya. Nah, buah-buahan itu berarti yang termasuk dari jenis-jenis buahan adalah apel, jeruk, pisang, semangka. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari nama buah-buahan. Di mana di sini adalah variabelnya itu nama buah-buahan dengan jenis yang berbeda buah-buahannya itu. Kemudian di sini ada namanya karakteristik dari array sendiri. Apa-apa saja yang terdapat pada karakteristik array? Yang pertama, array itu memiliki ukuran yang tetap atau statistik. Dia tidak bisa berubah-ubah karena dia konsisten. Sudah ditentukan dari awal saat kita melakukan pengkodingan di program Java, Turbo Pascal, apapun yang lainnya. Kemudian array sendiri, dia memiliki indeks yang unik, di mana dia dimulai dengan angka 0. Nah, jadi kalau misalnya array-nya itu ada jenisnya 2, array-nya berarti indeksnya dimulai dari 0, 0 dan 1. Kemudian array sendiri dapat diakses menggunakan indeksnya. Maksudnya di sini kita ketika akan menjalankan program itu, misalnya kita men-run-nya. Ketika program itu di-run, kita tinggal memasukkan indeksnya saja. Misalnya 0. Nah, atau 1, bukan nama jenis dari variabel itu lagi. Kemudian, fungsi dan manfaat dari array. Fungsi dan manfaat dari array ini yaitu adalah bahwa dia mengefisiensikan dalam media penyimpanan. Mengapa? Karena dia tidak dia membuat variabel yang banyak tapi cukup menggunakan satu array, yaitu variabelnya boleh variabel data mahasiswa, boleh nama mahasiswa, itu termasuk jenis-jenisnya dalam array variabel mahasiswa itu. Nah, kemudian kita menggunakan atau memanggil program itu cukup dengan indeksnya saja. Nah, kemudian aksesnya dapat lebih cepat. Kenapa dapat lebih cepat kita menggunakan aksesnya? Karena kita tidak perlu lagi pengetikan saat pemanggilan program itu, misalnya pengetikan menggunakan data mahasiswa tidak perlu. Kita cukup menggunakan atau memanggil dari indeksnya. Misalnya indeksnya 0, kita panggil aja indeksnya 0. Maka programnya akan muncul sesuai yang kita panggil tadi, yaitu adalah indeksnya 0.
Kemudian mempermudah dalam pengolahan data. Di sini adalah dia prosesnya melakukan perloopingan, perhitungan, menganalisa data menjadi lebih sederhana, yang tadinya rumit, riweh, banyak sekali jenisnya kita panggil program tersebut cukup dengan indeksnya saja. Kemudian dia mendukung struktur data lanjutan. Di sini adalah array sendiri menjadi dasar dari untuk list, untuk stack, untuk queen hingga tabel dari berbagai sistem menjadi satu, variabelnya yang banyak dipanggil cukup dengan indeksnya. Nih, di sini ada namanya operasi dasar pada array. Nah, operasi dasar pada array ini dia dibagi menjadi berapa bagian. Yang pertama ada namanya traversal. Di sini dia menelusurin semua atau keseluruhan dari elemen yang ada pada codingnya. Kemudian insert di sini pada pemrograman array dia digunakan untuk menambah elemen atau statisnya biasa dan tidak bisa dilakukan secara berulang. Kemudian dia ada update di sini untuk mengubah nilai sebuah elemen. Kemudian ada namanya delete untuk menghapus elemen tersebut. Kemudian searching untuk mencari data, di mana data yang kita cari ini bisa menggunakan indeks, jadi lebih cepat. Nah, kemudian ada namanya sorting, pengurutan data. Di sini operasi-operasi dari dasar array ini merupakan salah satu pemrosesan yang dapat digunakan berbagai aplikasi pemrograman. Bisa pemrograman Java, Python, PHP, Turbo Pascal, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis array. Jenis array itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, dan array banyak dimensi ataupun multidimensi. Nah, array 1 dimensi ini dia menyimpan secara linear dalam satu baris, di mana setiap elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks untuk mengakses setiap elemennya. Jadi contohnya apa? Contohnya baris ataupun kolom. Di sini contohnya daftar nama mahasiswa. Daftar nama siswa itu terdiri dari nama siswa, usia siswa, serta alamat siswa. Itu dijadikan kolom ataupun dijadikan baris. Nah, kemudian diawalin dengan indeks 0. Ya. Jadi kalau untuk array 1 dimensi itu menggunakan satu jenis variabel. Nah, misalnya data mahasiswa ya yang masuk itu misalnya nama, usia, kelas, alamat, program studi, itu. Kemudian di sini ada array dimensi, di mana array 2 dimensi ini adalah dia merupakan penyimpanan data dalam struktur dengan menggunakan kolom dan baris. Tidak hanya satu baris saja atau kolom saja, tapi dia menggunakan kolom dan baris. Nah, kelompok dari elemen dari array 2 dimensi ini, dia penggabungan antara dua dimensi ataupun array 1 dengan array yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya dalam pembuatan tabel. Pembuatan tabel itu kan pasti ada nomor, nama, misalnya usia, di bawahnya ada kolomnya, ada 1, 2, 3. Tapi kalau di array kita menggunakan dari 0. Jadi 0, kolom 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ada namanya array 3 dimensi ataupun multidimensi. Nah, array 3 dimensi ini atau n multidimensi ini dia lebih dari satu array yang digunakan. Dia bisa mencakup beberapa jenis dari array, kemudian menggunakan lebih dari satu variabelnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari array sendiri. Array sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, dia aksesnya cepat karena dia menggunakan indeks ketika untuk pencarian atau searchingnya. Kemudian strukturnya sederhana karena dia sudah ditentukan, tidak perlu lagi melakukan perloopingan dari penggunaan case ataupun if. Ya, sudah ditentukan, misalnya nilai A sekian, dia sudah ditentukan. Kemudian ada namanya efisiensi dalam penyimpanan data. Efisiensi penyimpanan data ini karena dia dapat dijadikan sebagai database yang sederhana.
Kemudian kekurangan dari array sendiri yaitu adalah ukurannya yang statis. Statis di sini maksudnya adalah dia ukurannya tetap, sudah dipastikan misalnya A 20 ya, A itu nilainya 20, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau menggunakan case atau if itu kan bisa melakukan looping, perulangan. Dia mencari dulu sampai itu benar, baru dia menentukan, oh ternyata ini nilainya A dengan nilai misalnya 20. Tapi kalau untuk di array ini dia sudah dipastikan nilainya itu ditentukan dari awal, dari kepala codingnya, dari kepala programnya itu sudah ditentukan. Misalnya X nilainya 20 string. Tuh. Kemudian dia merupakan elemen yang harus satu tipe atau sama. Dan dia elemennya tidak fleksibel. Nah, dia dinamis karena sudah ditentukan dari awal. Tidak bisa dirubah. Kalau misalnya kalian mau merubah, kalian harus merubahnya secara dari awal atau keseluruhannya. Nah, ini merupakan contoh dari array satu dimensi. Tunggu ya. Nah, ini merupakan array satu dimensi di mana dia dari penggunaan dari bahasa Java ya. Kita menggunakan bahasa Java yang biasa adik-adik gunakan itu adalah bahasa Turbo dan bahasa Java. Nah, kemudian di sini kita menggunakan bahasa Java di mana untuk nama foldernya itu atau kepala kepala dalam penyimpanan file kita ini adalah dengan nama package itu adalah berpraktik foldernya. Kemudian ada bacaan import Java until scanner ini adalah kita mengimpor dari bahasa coding menjadi bahasa manusia yang mana ketika program itu di-run maka tampilannya adalah bahasa manusia. Misalnya nama. Kalau misalnya bahasa mesinnya adalah coding if misalnya Java misalnya nama foldernya apa? Misalnya string. Nah, itu menggunakan bahasa coding ya. Kalau bahasa manusianya itu adalah kata-kata. Nah, kemudian di sini kita menggunakan nama filenya yaitu adalah public class. Di sini namanya Ibu buat array satu dimensi. Kemudian di sini ada namanya public station point di mana kita menggunakan array ini menggunakan string karena ada penggabungan antara kata-kata dengan angka. Di sini deklarasi and inisiasi array satu dimensi dengan 5 elemen. Di sini sebenarnya ini tidak masuk dalam pengkodingan. Di sini hanya untuk memberi pemberitahuan kepada si admin atau pengguna bahwa yang kita cari ini adalah array satu dimensi dengan banyaknya elemen dalam satu variabel itu sebanyak 5. Di sini variabel apapun elemennya kita menggunakan integer. Kenapa kita menggunakan integer? Karena kita menggunakan angka. Di sini angkanya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini kita menggunakan langsung indeksnya. Indeks untuk 10 itu 0, indeks 1 itu untuk nilai 20, indeks 2 untuk nilai 30, indeks 3 untuk nilai 40, dan indeks 50 untuk indeks 4 ya. Di sini kita gunakan lagi variabel untuk penyimpan jumlah. Nah, karena di sini bisa digunakan untuk penyimpanan jumlah, kita menggunakan integer lagi dan diawali dengan indeks 0 sini. Baru kita melakukan looping untuk menjumlahkan keseluruhan dari angka ini. Looping di sini gunakan integer for. Untuk integer itu nilainya diawalin dengan 0, di mana nilai dari i kecil atau sama dengan sebelah kanannya. Jadi ditambahin i ditambah lagi dengan keseluruhan dari angka ini. 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50. Maka dapatlah hasil dari penjumlahan array satu dimensi ini.
Di mana di setiap pemrograman Java, pada saat kalian akan menampilkan run pada program dijalankan, itu kita menggunakan sistem out-print-line, di mana jumlah elemen arraynya adalah plus dari penjumlahan ini. Jadi, adalah sistem print out print ini adalah untuk melaksanakan penampilan ketika program dijalankan. Paham sampai sini adik-adik? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan dengan contoh dari pemrograman Java-nya? Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Mengapa pemilihan jenis array yang tepat dapat mengaruhi efisiensi suatu program? Nah, karena ketika pemilihan jenis array itu yang tepat akan menghemat efisiensi, maksudnya di sini adalah ketika arraynya itu sama, dia tidak akan banyak menggunakan bagian-bagian dari pengkodingannya itu dari sistem pada saat dia melakukan penyimpanan. Nah, jadi dia sudah pas misalnya nih pengkodingannya array satu dimensi ini, misalnya dia menggunakan 10. Nah, ini sudah pas ini sudah ditentukan. Nah, kenapa? Karena lebih memperhemat dari dari media penyimpanannya lagi. Seperti itu. Sudah pas pertanyaannya, jawaban Ibu, ada lagi mau ditanya? Ada yang lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke bagian contoh dari penggunaan program Java-nya ya. Di sini udah kelihatan ini merupakan contoh dari penggunaan program Java pada array satu dimensi. Nah, di sini Ibu akan membuat contoh dari array satu dimensi di sini. Sama seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi. Di sini adalah di bagian sebelah kiri ini ada namanya Page Explorer atau disebut dengan folder. Foldernya kita simpan melalui apa namanya? Di sini Ibu menggunakan foldernya berpraktik. Import Java Until Scanner digunakan untuk mengimpor bahasa pengkodingan menjadi bahasa manusia. Kemudian ada public class-nya. Di sini adalah nama filenya Ibu berikan nama array satu dimensi. Di sini public station point-nya Ibu menggunakan string di mana dia ada penggabungan antara kata-kata dan angka. Di sini untuk membuat array satu dimensi dengan 5 elemen, di mana integer penggunaannya karena dia dalam bentuk angka dan juga dimulai dengan indeks 0. Nah, kemudian sistem print out print line ini itu digunakan untuk menjalankan atau menampilkan hasil dari pemrograman ketika di run. Nah, untuk setiap awal dari program Java ini, kita menggunakan kurawal awal di atas, kemudian diakhiri dengan kurawal tertutup di bawah ini. Kalau di Turbo Pascal kan kita menggunakan N titik ya, tapi kalau di sini tidak, dia hanya menggunakan kurawal awal dan kurawal akhir. Di sini dapat adik-adik lihat ketika program dijalankan seperti ini. Nih, jadi jumlah semua elemen dari array ini adalah 150. Paham adik-adik? Paham, Bu. Memberikan kalian tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu berikutnya atau minggu depan, di mana ada tugas studi kasus di sini, di mana kalian diperintahkan untuk membuat program sederhana, boleh menggunakan bahasa pemrograman Java ataupun bahasa pemrograman Turbo Pascal. Di sini kita menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut, di mana salah satu golongan sebuah perusahaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Golongan A dengan gaji karyawan 5 juta,
Golongan B dengan gaji karyawan 6.500.000 dan golongan C dengan gaji karyawan 9.500.000. Nah, di sini sudah ditentukan kalau kalian menggunakan array di sini. Di sini kalian menggunakan array dan juga perulangan looping if. Di sini telah ditentukan kalau misalnya golongan A itu adalah indeksnya 0, golongan B itu indeksnya 1, dan golongan C itu indeksnya 2. Nah, di sini array penggunaannya sudah ditentukan kembali bahwa lembur 1 jam itu menggunakan 30%, lembur 2 jam digunakan 32% perhitungan untuk lemburnya. Kemudian gaji lembur 3 jam 34%, gaji lembur 4 jam 36%, dan jika besar ataupun sama, lemburnya sama dengan 5 jam, maka perhitungan lemburnya adalah 38%. Dari contoh tugas studi kasus yang akan dikumpulkan besok ini, ada yang mau ditanyakan adik-adik semuanya? Jelas, Bu. Jelas, berarti sudah paham semua ya tentang tugasnya. Berarti tugasnya minggu depan akan dikumpulkan saat kita pertemuan offline di kampus ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, Ibu akhirin dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.